Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Di sore hari ini saya mau nyetrika baju ya Bunda. Sebelum menyetrika baju, ini saya cuci-cuci piring dulu Bunda. Cucian tadi siang saya mau cuci aja, takutnya nanti numpuk ya Bunda. Biasanya sih saya cucinya nanti sekalian malam hari, tapi ini saya cuci aja Bunda. Sebelum saya menyetrika, saya juga mau sharing-sharing cara menjalani hidup sederhana Bunda. Nah, nanti sambil kita nyetrika, kita sharing-sharing ya Bunda. Meskipun terkesan sepele, tetapi beberapa orang masih belum tahu cara menjalani hidup secara sederhana. Bagaimana sih cara menjalani hidup sederhana? Ada beberapa poin ya Bunda. Yang pertama, selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki saat ini. Bersyukur adalah kunci paling utama dalam menjalani hidup sederhana. Dengan bersyukur, kita akan merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya Bunda, sehingga kita tidak merasa kekurangan ya Bunda. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki ya Bunda. Dengan bersyukur kita tidak akan menginginkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting ya Bunda. Jadi kita selalu senantiasa bersyukur, menjalani hidup akan menjadi lebih tenang Bunda. Nah, ini saya sambil ngambilin baju yang mau saya setrika ya Bunda, biar tidak numpuk, jadi saya mau setrika langsung aja Bunda. Berikutnya yaitu menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan Bunda. Kita sebagai manusia bisa menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan pemasukan. Setidaknya pengeluaran yang kita miliki tidak melebihi pemasukan ya Bunda. Menghindari gaya hidup yang berlebihan akan menjadikan hidup yang kita jalani lebih tidak tenang Bunda. Dan sebaliknya, ketika kita bisa menyesuaikan dengan pemasukan, maka kehidupan kita jauh lebih tenang. Jadi kalau kita menyesuaikan kebutuhan saja dengan pemasukan ya Bunda, tidak mengikuti tren atau gaya hidup yang berlebihan, insya Allah kita akan tenang ya Bunda. Ini bisa kita jalankan menjadi sebagai bentuk hidup sederhana Bunda. Nah, ini saya sambil nyetrika ya Bunda, karena setrikaannya udah agak banyak ya Bunda, jadi saya setrika aja Bunda, biar nanti tidak tambah banyak gitu Bunda. Berikutnya yaitu menghindari membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain Bunda. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing ya Bunda. Gaya hidup yang dimiliki orang lain tidak harus kita jadikan patokan untuk kehidupan kita. Sebaliknya, gaya hidup kita juga tak bisa dijadikan acuan atau patokan untuk kehidupan orang lain. Artinya keberhasilan yang dimiliki orang lain bukanlah suatu kegagalan dalam hidup yang kita jalani ya Bunda. Jadi untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini akan lebih mudah jika kita tidak membandingkan dengan orang lain, karena kebutuhan orang lain tidak sama dengan kebutuhan kita. Sebaliknya, kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain, dan pemasukan orang lain juga tidak sama dengan pemasukan kita. Jadi jangan kita bandingkan ya Bunda. Jika memang orang lain lebih dahulu meraih kesuksesan, jangan merasa gagal ya Bunda dalam hidup, karena kita kan tidak tahu kita kapan akan meraih impian kita ya Bunda, karena semua itu butuh proses dan butuh waktu ya Bunda. Jadi kalau orang lain lebih dahulu sukses, kita jangan berkecil hati ya Bunda. Ada peluang banyak untuk kita
meraih kesuksesan ya Bunda, yaitu dengan cara menerapkan hidup sederhana Bunda, karena hidup sederhana juga sangat berpengaruh kepada finansial ya Bunda. Nah ini saya sambil menyetrika ya Bunda, karena ini tadi cucian kemarin sama cucian tadi Bunda, saya setrika aja ya Bunda biar nggak menggunung kayak gitu Bunda. Berikutnya yaitu membiasakan diri untuk berbagi. Dalam kehidupan ini akan lebih indah jika kita senang berbagi kepada orang lain. Melakukan tindakan berbagi akan menyehatkan mental kita. Orang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain biasanya akan merasa dirinya memang sudah tercukupi ya Bunda. Ada kepuasan tersendiri ketika kita berbagi ya Bunda. Kita merasa senang saja ya Bunda ketika kita bisa berbagi dengan orang lain ya Bunda, karena sejatinya kalau kita saling berbagi, insya Allah apa yang kita bagi juga akan kembali kepada diri kita ya Bunda. Selanjutnya, mengendalikan diri Bunda. Hidup yang sederhana bisa dimulai dengan mengendalikan diri yang kuat. Melakukan hidup sederhana akan menjadikan kita memiliki perencanaan yang lebih matang untuk setiap tindakan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, hal tersebut akan menjadi kita sebagai pribadi yang tak selalu harus membeli barang atau memperkaya diri ya Bunda. Misalnya kita bisa berbagi kepada sesama begitu Bunda. Jadi tidak harus melulu kita membeli barang atau itu ya Bunda, memenuhi kebutuhan hasrat keinginan kita ya Bunda, karena pengendalian diri itu penting dalam hidup kita ya Bunda. Sebaiknya jika kita memang tidak begitu perlu atau penting, kita harus mengendalikan diri dalam bentuk pembelanjaan terutama ya Bunda, karena biasanya kalau kita berlebihan berpembelanjaan itu akan nanti Bunda, finansial kita nanti akan kacau ya Bunda. Jadi sebaiknya kita harus bisa mengendalikan diri Bunda, terutama untuk membeli barang-barang konsumtif ya Bunda. Selanjutnya, mulailah dari hal kecil. Hidup sederhana bisa Bunda lakukan dengan memulai dari hal-hal kecil. Contohnya, Bunda bisa memulai memilah dan membersihkan barang yang tidak digunakan atau decluttering ya Bunda. Kita juga bisa memulai mengurangi pikiran negatif untuk hal yang tak penting dan melakukan aktivitas setiap hari dengan lebih ikhlas tanpa ada paksaan apapun. Dengan begitu kita bisa memulai hidup dengan lebih sederhana Bunda. Kita mulai dari hal kecil ya Bunda, dengan cara mengurangi barang-barang yang kira-kira tidak diperlukan, decluttering, menjaga barang-barang yang sangat maksudnya yang masih dibutuhkan agar tidak cepat rusak, jadi kita tidak perlu membelinya lagi. Terus kita berpikiran positif dalam setiap hal ya Bunda, jadi nanti hidup kita akan tenang, tidak perlu memikirkan hal-hal negatif, apalagi kehidupan orang lain ya Bunda. Itu sangat berpengaruh kepada kehidupan dan Bunda, mental kita ya Bunda. Jadi kalau kita selalu melihat ke atas atau melihat orang lain, mungkin kita akan merasa kecil kayak gitu Bunda, tapi itu dampaknya sangat berpengaruh bagi kesehatan mental kita Bunda. Jadi kita sebaiknya lebih melihat ke bawah aja ya Bunda, agar kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang Bunda. Berikutnya, membuat skala prioritas. Dengan hidup sederhana akan menjadikan kita lebih mudah mengatur keuangan. Kita bisa membedakan
mana kebutuhan yang prioritas dan mana kebutuhan yang bukan prioritas. Bunda akan bijak dalam melakukan suatu hal. Bunda akan bisa menentukan suatu hal yang memang benar-benar dibutuhkan ya Bunda untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita buat skala prioritas dalam bentuk misalnya pembelanjaan ya Bunda. Kalau memang belum butuh-butuh sekali, jangan dibeli ya Bunda. Memang karena kadang kita memang hanya keinginan semata, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang bukan kebutuhan ya Bunda. Sebaiknya kalau kita sudah mulai Bunda, memikirkan hal-hal yang mungkin belum harus kita beli, sebaiknya jangan ya Bunda, karena nanti kita akan Bunda, bingung untuk membagi keuangannya, itu nanti akan bingung sendiri Bunda. Jadi kita harus membuat skala prioritas ya Bunda. Sekiranya kalau belum kita butuh-butuh amat atau memang belum mendesak ya Bunda, jangan dibeli Bunda. Nanti kita akan merasa Bunda, tidak cukup dengan apa yang kita miliki sekarang Bunda, karena kita nanti akan beli lagi seperti itu terus Bunda. Jadi kita punya skala prioritas lah ya Bunda, yang memang benar-benar dibutuhkan baru kita usahakan ya Bunda. Jangan memaksakan diri Bunda, karena sesuatu yang dipaksakan nanti ujungnya nanti kita yang pusing sendiri ya Bunda. Kalau hidup sederhana dengan apa yang sudah kita miliki itu sudah membuat kita bahagia, kenapa harus kita memilih untuk hidup seperti orang lain kayak gitu Bunda. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, ya sudah Bunda, kita syukuri saja. Kalau memang kita membutuhkan atau benar-benar mendesak, baru kita prioritaskan ya Bunda. Tapi kalau belum ya jangan Bunda, takutnya nanti kita akan bingung untuk Bunda, menata ekonomi kita Bunda, terutama finansial kita itu ya Bunda. Biasanya kalau orang yang memang benar-benar tidak pintar mengelola keuangannya, kadang akan banyak terjerat hutang kayak gitu Bunda. Jadi sebaiknya kalau memang belum membutuhkan sekali atau mendesak sekali, jangan dulu ya Bunda. Kita harus membuat skala prioritas ya Bunda. Nah ini saya hampir selesai menyetrikanya ya Bunda. Karena setrikanya nggak terlalu banyak Bunda. Saya juga kalau menyetrika nggak terlalu Bunda, rapi banget ya gitu Bunda. Apalagi kalau yang buat keseharian ya Bunda, nggak perlu terlalu rapi, yang penting tidak kusut aja Bunda tuh. Dan kalau dipakai nggak Bunda, nggak kucel kayak gitu Bunda. Kalau yang buat di rumah itu saya setrikanya biasa aja Bunda, nggak terlalu yang kalau bahasanya itu melipet kayak gitu Bunda. Jadi biasa aja setrikanya. Kadang malahan kalau memang nggak sempat saya setrika Bunda, paling buat tiduran aja di rumah ya Bunda. Kecuali kalau memang untuk kegiatan luar atau berpergian ya Bunda, baru saya setrika yang rapi kayak gitu Bunda. Ini ada beberapa celana juga saya setrikanya cuma ditumpuk aja kayak gitu Bunda, jadi nggak perlu dibolak-balik, udah kayak gitu aja Bunda, nggak terlalu, jadi menyingkat waktu lah Bunda, karena ibu rumah tangga pekerjaannya itu nggak hanya nyetrika aja ya Bunda. Jadi sekiranya kalau setrikaannya nggak terlalu bajunya nggak terlalu buat
penting atau keluar kayak gitu Bunda. Saya trika biasa aja, nggak terlalu yang rapi-rapi sekali, yang penting masuk dalam lemari itu rapi kayak gitu Bunda. Nah, itu beberapa cara menjalankan hidup sederhana yang bisa Bunda lakukan, dimana dengan memutuskan menjadi hidup sederhana, menjalani hidup sederhana, kita akan bisa lebih mudah untuk hidup lebih tenang, nyaman, damai, dan tentunya lebih bahagia, penuh dengan rasa syukur ya Bunda. Alhamdulillah, kalau kita bisa menjalani hidup sederhana, insya Allah hidup kita akan senantiasa bahagia dan damai ya Bunda. Nah, ini sudah selesai saya menyetrikanya ya Bunda, tinggal masukin ke lemari aja. Terima kasih Bunda telah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi Bunda dimanapun berada. Terima kasih, jangan lupa tonton terus channel YouTube saya, like, share, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.